Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tim base project kami yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Untuk mereview jurnal dari mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dari kelompok 4 dan kelas B dengan dosen pengabu Bu Sri Astuti, Sarjana Teknik Magister Teknik. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok 4 ada Wibi Ardian Ferezi dengan NPM 20 10 50 20 43. Ada Isron Nurul Hadi dengan NPM 20 10 50 20 48. Ada saya sendiri Noviana Sari dengan NPM 20 10 50 20 55. Ada Muhammad Abiyu Rafi dengan NPM 20 10 50 20 56. Ada Panca Putra Hasugian dengan NPM 20 10 50 20 60 dan ada Mas Muhammad Rianto Yanuar dengan NPM 20 10 50 20 78. Untuk selanjutnya presentasi saya serahkan kepada teman-teman. Kepada Mas Vivi dipersilahkan. Dalam slide kali ini saya akan menjelaskan diskusi dari Bapak kami tentang review jurnal dengan nama jurnal penelitian yang berjudul Analisis Desain Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 WP dengan penulis Anwar Ilmar Ramadan, Eri Dimiardi, dan Sony Harimukti. Kemudian dengan volume, nomor, dan ISSN atau EISSN 372 PIESN 0852 1697 EISSN 2460 919. Kemudian diterbitkan pada bulan dan tahun 2016. Berproduser teknik 372 tahun 2016 nomor 59 sampai 63. Kemudian presentasi dapat dilanjutkan. Monggo. Ya, selanjutnya pendahuluan. Peningkatan penggunaan listrik untuk kalangan industri, kantoran, dan masyarakat umum terus meningkat, tapi tidak dibarengi dengan penambahan pasokan listrik. Maka energi surya dipilih sebagai energi alternatif. Panas surya pada siang hari disimpan terlebih dahulu di baterai sehingga dapat digunakan pada malam hari. Untuk metodologinya sendiri, untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain hasil rancangan solar cell dengan kapasitas 50 WP skala laboratorium. Metode penelitian itu menggunakan pengujian pengaruh sudut datang matahari terhadap keluaran sel surya. Standar hasil pengujian ini menggunakan perbandingan antara solar cell tegak lurus dan perbandingan solar cell untuk sudut pada beberapa aspek. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perancangan prinsip kerja dari sistem PLTS yaitu radiasi yang dipancarkan matahari ditangkap oleh panel sel surya fotovoltaik. Panel surya tersusun dari beberapa sel surya yang kecil yang dipasang secara seri, paralel maupun campuran. Prinsip kerja panel surya: jika panel terpapar sinar matahari, maka elektron-elektron yang ada pada panel akan bergerak dari N menuju P, sehingga pada terminal keluaran akan menghasilkan energi listrik. Keluaran dari panel surya ini adalah arus arah atau DC, langsung bisa digunakan pada beban yang menggunakan arus DC dan pada beban bertegangan rendah.
Sedangkan untuk penggunaan malam hari, keluaran dari panel surya akan disimpan di baterai. Sebelum ke baterai, arus listrik dihubungkan ke rangkaian regulator. Di dalam rangkaian regulator terdapat rangkaian pengisi baterai otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi regulator untuk meregulasi keluaran dari panel surya dan mengatur arus yang masuk ke baterai secara otomatis. Regulator juga berfungsi untuk memutus aliran listrik ke baterai jika terjadi beban yang berlebihan dan jika terjadi hubungan singkat arus listrik. Tipe regulator yang digunakan adalah modifikasi dari seri dan paralel. Hubungan antara beban listrik dan baterai adalah paralel, jadi fungsi regulator ini sebagai proteksi. Untuk mengubah arus listrik DC keluaran PLTS ke arus listrik AC harus dihubungkan ke rangkaian elektronik atau modul 30 elektronik yang bernama inverter DC AC. Pada penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh sudut terhadap keluaran sel surya. Pemasangan sel surya tegak lurus dilakukan untuk mengetahui keluaran maksimum. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh arah sinar matahari terhadap keluaran panel yang dilakukan dengan memiringkan panel sebesar 10 derajat hingga mencapai 45 derajat. Pengambilan data sampel posisi atau sudut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pergeseran sudut matahari pada selang waktu tertentu. Pengujian dan pengambilan data dilakukan pukul 9 hingga pukul 16. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas Yanuar. Oke, dengan kesimpulan dari hasil analisis desain sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan panel surya 50 WP diperoleh kesimpulan posisi sudut kemiringan modul surya saat mengikuti arah pergerakan matahari menghasilkan tegangan rata-rata rangkaian terbuka 18,27 volt dan arus hubungan singkat 2,49 A. Posisi tegak lurus menghasilkan tegangan rata-rata rangkaian terbuka 19,67 V dan arus hubungan singkat 1,40 A. B. Posisi sudut kemiringan modul surya saat mengikuti arah pergerakan matahari menghasilkan daya keluaran sebesar 38,24 W dan posisi tegak lurus menghasilkan daya keluaran sebesar 21,91 W. Lanjut. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata, salah ucap, kami mohon besar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.